Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berdiri siap. Berikan kepada Pak Guru kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Satu, dua, tiga, mulai. Indonesia tanah airku, tanah darahku. Di sanalah aku berdiri dan mandu ibuku. Indonesia bangsaku, bangsa yang tanah airku, mari kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah aku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Duduk siap. Mari kita membaca doa. Tempo dari satu, tempo dari dua, tempo dari tiga, tempo dari empat, tempo dari lima, tempo di semua. Satu, dua, tiga, bersiap berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman. Artinya, ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan berilah aku pengertian yang mudah. Amin. Oke, selamat pagi. Pagi, pagi, pagi. Buka gigi, buka mulut, mentola. Adakah kelas uji di sini? Di mana? Are you ready? Siapa kita? Oke. Apa kabar semuanya? Semangat ya. Apakah semuanya hadir? Semua sudah sarapan? Selanjutnya, kali ini kita akan belajar mata pelajaran ilmu pengetahuan sosial dengan topik pemanfaatan sumber daya alam.
Dan tujuan pembelajaran kali ini adalah tujuan kita kali ini adalah peserta diharapkan untuk mampu memahami potensi sumber daya alam. Potensi sumber daya alam itu secara spesifiknya kayak misalnya kita tinggal di pantai, dan contohnya adalah seorang nelayan. Nelayan itu memanfaatkan sumber daya alam berupa ikan yang akan dijual, dan hasil jualan itu akan digunakan untuk kesejahteraan dirinya dan juga keluarganya. Dan nelayan ini juga ikut membantu pembangunan pemerintah kita melalui pajak yang dia bayarkan juga. Contoh lainnya ialah ada di Pantai Dato. Semuanya pernah ke Dato? Di Dato itu ada penjual kayak cup mie, minuman, dan juga kelapa muda. Para penjual itu memanfaatkan potensi dari ini sumber daya alam untuk meningkatkan kesejahteraan keluarganya. Dan itu adalah salah satu dari contoh yang kita dapatkan sebagai masyarakat pesisir pantai. Dan kalau semuanya bosan dengan contoh pantai pesisir itu, kita akan mengambil contoh lagi, salah satunya daerah tambang. Di Sulawesi itu ada tambang nikel, dan tambangnya ini terletak di Sulawesi Tengah. Dan banyak dari teman-teman dan keluarga kita itu penting merantau ke sana untuk mengadu nasib, untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik. Jadi untuk lebih jelasnya, Bapak akan menampilkan sebuah video dan Bapak mohon untuk semuanya memperhatikan dari makna dari video tersebut. Semuanya bagaimana? Paham? Lautan dan Ya, kita akan dulu ya. semuanya, di video kali ini kita akan membahas materi potensi sumber daya alam di Indonesia. Indonesia memiliki potensi kekayaan alam yang beraneka ragam, baik yang ada di darat maupun di laut. Setiap wilayah di Indonesia memiliki potensi sumber daya alam yang berbeda-beda. Kekayaan alam Indonesia telah lama dimanfaatkan untuk kesejahteraan penduduk, mulai dari sumber daya hutan, ternak, pertambangan, kelautan, dan pariwisata. Misalnya, sumber daya kehutanan di Indonesia sangat melimpah di Kalimantan, Sulawesi, dan Papua yang masih memiliki hutan luas dan ekosistem yang masih terjaga. Begitu pula dengan pertambangan di Indonesia sangat beragam dan persebarannya hampir merata di Indonesia. Hasil tambang dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, seperti penyediaan bahan bakar minyak, bahan baku industri, sumber energi, dan lainnya. Nah, di video kali ini kita akan membahas mengenai pengertian sumber daya alam dan klasifikasi sumber daya alam. Yang pertama, pengertian sumber daya alam. Sumber daya alam atau sering disebut sebagai natural resource merupakan segala sesuatu yang memiliki nilai tambah dan sudah ada secara alami tanpa perlu campur tangan dari manusia. Sumber daya alam merupakan salah satu aspek lingkungan fisik.
Setiap potensi alam sesungguhnya memiliki kegunaan bagi manusia, namun hanya mungkin dimanfaatkan apabila tersedia teknologi yang tepat. Potensi alam berubah menjadi sumber daya alam hanya jika potensi alam itu dapat digunakan. Oleh karena itu, kemampuan dan kebutuhan manusia yang menciptakan nilai sumber daya alam. Contohnya, menurut Faris, bauksit tidak dikenal sebagai sumber daya alam sampai pada tahun 1886. Pada tahun 1886, teknologi yang dapat mengubah bauksit menjadi aluminium diperkenalkan. Peristiwa inilah yang mengubah status bauksit dari potensi alam menjadi sumber daya alam. Selanjutnya, klasifikasi sumber daya alam. Nah, apakah sumber daya alam di Indonesia saat ini tersebar merata? Setiap wilayah mempunyai karakteristik berbeda, sehingga menyebabkan sumber daya alam tersebar tidak merata. Atas dasar inilah klasifikasi sumber daya alam dibuat untuk mempermudah dalam mempelajari jenis-jenis sumber daya alam. Adapun klasifikasi sumber daya alam di Indonesia yaitu sumber daya alam berdasarkan tujuannya, sumber daya alam berdasarkan sifatnya, dan sumber daya alam berdasarkan sumber asalnya. Yang pertama, sumber daya alam berdasarkan tujuannya. Pemanfaatan sumber daya alam secara optimal dapat menyejahterakan masyarakat. Berdasarkan tujuannya, sumber daya alam dapat diklasifikasikan menjadi sumber daya materi, sumber daya hayati, dan sumber daya energi. Sumber daya materi merupakan sumber daya alam berbentuk benda mati. Sumber daya alam ini dimanfaatkan bentuk fisiknya. Contohnya emas, besi, tembaga, nikel, fosfat, dan mana. Biasanya besi dilebur menjadi bentuk sedemikian rupa untuk menunjang kebutuhan manusia. Besi diperlukan untuk pembuatan kerangka beton, bahan kendaraan, dan alat rumah tangga. Kemudian sumber daya hayati. Sumber daya hayati merupakan sumber daya alam yang berasal dari makhluk hidup. Sumber daya alam yang berasal dari tumbuhan disebut sumber daya nabati. Sumber daya alam yang berasal dari hewan disebut sumber daya hewani. Sumber daya hayati dimanfaatkan untuk bidang pertanian dan perkebunan. Sementara itu, sumber daya hewani dimanfaatkan dalam bidang peternakan, perizinan, transportasi, dan olahraga. Kemudian sumber daya energi. Sumber daya energi merupakan sumber daya alam yang dimanfaatkan energinya oleh manusia. Proses pembentukan sumber daya energi berlangsung jutaan tahun. Sumber daya ini jika diolah dapat menghasilkan energi panas yang sangat dibutuhkan untuk kehidupan manusia. Adapun jenis-jenis sumber daya energi yaitu sumber daya konvensional dan sumber daya non-konvensional. Sumber daya energi konvensional berasal dari alam yang digunakan secara alami tanpa banyak pengolahan. Sebagian sumber daya energi ini digunakan untuk kebutuhan energi manusia pada zaman sekarang. Sumber daya energi konvensional antara lain minyak bumi, batu bara, dan gas alam. Yang kedua, sumber daya energi non-konvensional. Sumber daya energi non-konvensional berasal dari penemuan dan pengembangan teknologi yang dilakukan oleh manusia. Penemuan tersebut dilakukan dengan cara meneliti dan mengembangkan suatu sumber daya alam yang dapat dimanfaatkan untuk menunjang kehidupan manusia. Sumber daya energi non-konvensional antara lain aki, nuklir, dan solar cell. Selanjutnya, klasifikasi sumber daya alam berdasarkan sifatnya. Berdasarkan sifatnya, sumber daya alam terdiri atas sumber daya dapat diperbarui dan tidak dapat diperbarui. Sumber daya alam yang dapat diperbarui dapat dipakai berulang-ulang dan tidak akan habis karena dapat diperbarui oleh alam secara terus-menerus. Meskipun demikian, penggunaan sumber daya ini hendaknya dilakukan secara bijak. Penggunaan secara berlebihan dapat berdampak negatif terhadap lingkungan dan
menyebabkan ketimpangan pada kondisi alam. Nah, sumber daya alam dapat diperbaiki yaitu air, angin, matahari, udara, makhluk hidup yang dapat berkembang biak. Kemudian, sumber daya alam tidak dapat diperbaharui. Sumber daya tidak dapat diperbaharui merupakan sumber daya alam yang persediaannya terbatas dan lama-kelamaan akan habis. Selain itu, sumber daya alam yang memiliki laju regenerasi lama juga dikategorikan sebagai sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui antara lain mineral, bahan bakar fosil, logam, dan beberapa jenis air tanah akibat. Yang terakhir, klasifikasi sumber daya alam berdasarkan asalnya. Berdasarkan asalnya, sumber daya alam dibagi menjadi dua, yaitu sumber daya hayati atau biotik dan non-hayati atau abiotik. Sumber daya biotik merupakan sumber daya yang berasal dari makhluk hidup seperti hutan dan produk hutan, tanaman pertanian, hewan ternak, dan hewan liar. Low battery, please charge. Di kebutuhan hidup kita sehari-hari, sumber daya biotik dapat terus mereproduksi dan meregenerasi. Sedangkan sumber daya abiotik merupakan sumber daya alam berupa benda mati. Contohnya tanah, air, udara, batuan, dan mineral. Keberadaan tanah dan air. Low battery, please charge. Sebab itu, kita hendaknya senantiasa hemat dan berhati-hati dalam penggunaannya untuk mengantisipasi kelangkaan sumber daya abiotik. Nah, itulah tadi penjelasan mengenai pengertian sumber daya alam dan klasifikasi sumber daya alam. Terima kasih telah menonton video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye. Bye-bye. Apakah kalian sudah menyimak video tadi? Sudah. Masih semangat? Masih. Kalau begitu, mari kita tepuk semangat. Oke? Tepuk semangat, ayo. Apakah kalian sudah menyimak video tadi? Sudah. Masih semangat? Masih. Kalau begitu, mari kita tepuk semangat. Oke, nice. Kalau begitu selanjutnya, Bapak ingin bertanya, siapa yang bisa menyambungkan klasifikasi sumber daya alam yang ada dalam video tersebut? Oke, Sasan, silakan. Potensi sumber daya alam adalah kemampuan atau kemungkinan sumber daya alam untuk dimanfaatkan dan digunakan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Iya. Berapa? Ya, silakan. Contoh sumber daya alam yang dapat diperbarui adalah air, tanah, hutan, dan energi surya. Ya, selanjutnya apa ada lagi? Pak, Ya, silakan. contoh sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui adalah minyak bumi, batu bara, dan gas alam. Ya. Pak, Ya, silakan satu lagi. penting untuk mengelola sumber daya alam dengan bijak karena sumber daya alam memiliki batas dan bukan harus jika tidak dikelola dengan baik. Selain itu, pengelola yang bijak juga dapat membantu melestarikan lingkungan dan memastikan ketersediaan sumber daya alam generasi mendatang.
Saya akan menampilkan materi kali ini, yaitu sumber daya alam. Sumber daya alam adalah segala sesuatu yang berasal dari alam yang dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Sumber daya alam dapat berupa sumber daya hayati, hewan dan tumbuhan. Contohnya ikan yang kalian makan itu adalah salah satu potensi dari sumber daya alam. Dan juga tumbuhan. Tumbuhannya apa? Pohon misalnya. Kayu dari pohon tersebut digunakan untuk pembuatan meja ini, bangku dan sebagainya. Dan yang kedua adalah sumber daya hayati, yaitu air, tanah, mineral, batu bara, minyak bumi dan gas alam. Apa kalian semua sudah paham? Sumber daya alam memiliki peran penting dalam kehidupan manusia, seperti menghasilkan energi, menghasilkan bahan baku industri, mendukung pertanian dan perikanan, dan mengatur lingkungan hidup. Tapi kalau kita serta-merta memakai sumber daya alam tersebut, tentu saja ada masalah yang akan timbul. Masalahnya adalah kerusakan lingkungan. Contohnya, misalnya kita sering menebang pohon. Kalau kita menebang pohon secara terus-menerus, nanti hutannya akan menjadi gundul dan akan menyebabkan tanah longsor dan banjir. Dan yang kedua adalah batasan sumber daya. Dulu waktu saya kecil, ada sebuah bahan bakar yang disebut dengan premium. Dan saat ini bahan bakar tersebut sudah tidak ada lagi dan digantikan oleh pertalite. Karena itu tadi batasan sumber dayanya. Jadi sumber daya itu bisa habis kalau dipakai secara terus-menerus. Dan yang ketiga adalah ketergantungan ekonomi. Dan yang keempat, konflik sosial dan politik. Selanjutnya adalah selanjutnya objektif atau tujuan kita. Yang pertama adalah mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya alam, meningkatkan produksi sumber daya alam sebesar 15% dalam 2 tahun, mengembangkan teknologi untuk meningkatkan efisiensi pemanfaatan sumber daya alam. Contohnya ialah ada di Sidrap, Sulawesi Selatan. Kalau tidak salah itu ada yang namanya PLTB, pembangkit listrik tenaga angin. Dan di sana itu sudah banyak turbin angin. Kalau tidak salah jumlahnya ada 33. Apa semuanya pernah lihat? Tidak ada. Saya akan tunjukkan gambarnya ya. Ya, sudah lihat? Bentuknya kayak apa? Ya. Di Sulawesi Selatan itu ada yang begini, ada 33 buah. Bagaimana proses pengubahan energi dari angin menjadi listrik? Itu ialah menggunakan energi kinetik. Energi kinetik adalah sebuah energi yang dimiliki oleh benda yang bergerak. Misalnya angin tersebut, tenaga angin jadi gerakan, jadi listrik. Selain itu ada banyak juga. Misalnya bola itu juga ada energi kinetiknya. Mobil ada kalau lagi jalan. Air juga ada. Oke, selanjutnya kita kembali ke materi.
Dan yang kedua, mengelola sumber daya alam secara berkelanjutan, mengurangi dampak lingkungan dari kegiatan eksploitasi sumber daya alam, meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Eksploitasi yang berlebihan itu menyebabkan kerusakan lingkungan. Misalnya nelayan menggunakan bom ikan untuk menangkap ikan dengan dalih untuk biaya lebih murah. Tapi sesungguhnya itu dapat merusak habitat asli ikan terumbu karang misalnya. Dan itu akan mengurangi populasi dari ikan tersebut dan laut pun menjadi pencemar. Contoh yang kedua ialah kita melakukan yang namanya reforestasi, yaitu penanaman pohon kembali. Karena kebanyakan dari kita manusia menggunakan pohon mulai dari batangnya yang dijadikan bambu dan sebagainya lah. Ada juga getahnya yang dijadikan komoditas begini. Itu semuanya membutuhkan pohon. Jadi kalau kita tidak mengurangi dampak lingkungan dengan cara reforestasi tersebut, maka pohon tersebut akan habis dan tidak akan ada lagi yang namanya pohon. Dan longsor itu terjadi dan itu juga akan merugikan manusia. Selanjutnya, hasil dari potensi sumber daya alam. Yang pertama itu peningkatan ekonomi, pendapatan negara dari pajak dan royalti. Misalnya tadi kita sudah sebutkan itu Pantai Dato. Kalau kita masuk ke Pantai Dato, kita membayar retribusi 2.000. Betul? Dan disitulah hasil dari potensi sumber daya alam dalam bidang pariwisata. Oke? Dan yang kedua, peningkatan lapangan kerja dan pendapatan masyarakat. Peningkatan lapangan kerja itu sudah juga kita tadi sebutkan, misalnya di tambang kembali itu ya. Dan yang ketiga, pertumbuhan ekonomi yang stabil, yang dimana kalau kita sebagai masyarakat memanfaatkan potensi sumber daya alam secara efisien, maka ekonomi kita pun jadi stabil. Dan selanjutnya, peningkatan kualitas hidup, peningkatan akses terhadap layanan dasar seperti listrik, bensin, dan air. Oke, selanjutnya itu pengembangan infrastruktur. Contohnya pembangunan jalan, jembatan, dan fasilitas umum lainnya. Yang dimaksud hasil dari potensi sumber daya alam, yang dimana itu pembangunan jalan, itu misalnya kita membangun jalan ke ladang, ke kebun untuk mengambil potensi sumber daya alam tersebut, yang dimana nanti jalan tersebut juga akan mendapatkan manfaat positif untuk kita masyarakat dan juga untuk para pekerja yang akan mengambil potensi sumber daya alam tersebut. Yang kedua, peningkatan aksesibilitas dan konektivitas. Dan yang keempat, pengembangan industri. Pengembangan industri ini yang berbasis pada sumber daya alam. Saya kasih contoh. Contohnya ialah pengembangan industri hilir yang berbasis pada sumber daya alam itu para penebang kayu. Para penebang kayu itu mendapatkan juga hasil dari potensi sumber daya alam itu, yang dimana dia yang menebang kayu dan orang lain yang membayar jasanya dalam bentuk upah. Ada juga peningkatan nilai tambah produk sumber daya alam. Contoh potensi sumber daya alam. Saya ambil contoh di sini negara Jepang.
Kenapa Jepang? Karena ia adalah negara maju di Asia. Dan kebetulan kita juga berada pada benua Asia. Jepang itu memanfaatkan potensi sumber daya alam yang berupa panas bumi untuk dijadikan pemandian air panas atau biasa disebut onsen. Sumber daya alam onsen dapat dimanfaatkan untuk yang pertama pariwisata, kesehatan, pengembangan energi. Ada juga contoh lain dari negara tersebut. Misalnya ikan akan makanannya. Contohnya sushi, sashimi, takoyaki. Itu semua adalah contoh dari potensi sumber daya alam dari negara Jepang. Ada juga kita ambil dari tetangganya, negara Cina lah. Negara Cina itu terkenal sebagai tirai bambu, karena memang di sana itu bambunya sangat banyak. Dan juga bambu dari Cina itu terkenal karena ketahanannya. Dan juga Cina itu adalah salah satu negara yang mengekspor jumlah bambu terbanyak di dunia. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Kalau tidak ada saya yang bertanya, bagaimana? Baik. Ya, setelah materi yang saya sampaikan sampai sini, ada yang ingin bertanya? Maaf, saya Pak. Oh iya, silakan. Pemanfaatan sumber daya alam yang tidak berkelanjutan dapat menyebabkan kerusakan lingkungan. Makanya. Oke. Ya. Ya, setelah melihat materi yang sudah saya sampaikan, sampai sini ada yang ingin bertanya? Tidak ada. Kalau begitu, saya yang akan bertanya, bagaimana? Ya. Pertanyaan saya adalah, apa yang dimaksud dengan potensi sumber daya alam? Saya Pak. Ya. Silakan. Pemanfaatan sumber daya alam yang tidak berkelanjutan dapat menyebabkan kerusakan lingkungan seperti deforestasi. Oke, selanjutnya dengan materi yang saya sampaikan kali ini, apakah ada yang ingin bertanya? Tidak ada. Oke. Kalau begitu saya akan bertanya pada kalian semua. Yang pertama adalah, apa yang dimaksud potensi sumber daya alam? Ya. Potensi sumber daya alam adalah kemampuan atau kemungkinan sumber daya alam untuk dimanfaatkan dan digunakan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Ya. Oke, kita kasih aplaus untuk teman kita. Oke, selanjutnya yang kedua, sebutkan contoh sumber daya alam yang dapat diperbarui. Kenapa? Ya. Contoh sumber daya alam yang dapat diperbarui adalah air, tanah, hutan, dan energi surya. Ya. Jadi aplaus untuk teman kita. Sekali lagi, yang ketiga, apa saja contoh
sumber daya alam Saya Pak. yang tidak dapat diperbarui itu dulu. Ya, lanjut. Contoh sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui adalah minyak bumi, batu bara, dan gas alam. Ya, apa untuk tema kita? Dan yang keempat, mengapa penting untuk mengelola sumber daya alam dengan bijak? Saya Pak, Ya, penting untuk mengelola sumber daya alam bijak karena sumber daya alam yang memiliki batas dan dapat habis jika tidak dikelola dengan baik. Selain itu, pengelolaan yang bijak juga dapat membentuk lingkungan dan mengembangkan keberlanjutan sumber daya alam untuk generasi mendatang. ya betul. Aplaus untuk tema kita lagi. Yang terakhir yang kelima, apa yang dapat dilakukan untuk melestarikan sumber daya alam? Kakak, Oke, silakan. beberapa cara untuk melestarikan sumber daya alam adalah dengan menghemat penggunaan sumber daya alam yang melakukan konservasi, mengembangkan teknologi dan ramah lingkungan. Ya, bagus. Aplaus sekali lagi untuk tema kita. Ada dua lagi. Tidak adil rasanya kalau kita tidak mengetahui dampak positif dan negatif dari potensi sumber daya alam tersebut. Ada yang bisa sebutkan dampak positif dari potensi sumber daya alam? Ada Pak, Ya, memanfaatkan sumber daya alam yang tidak berkelanjutan dapat menyebabkan kerusakan lingkungan seperti deforestasi, polusi air, dan lain-lain. dampak negatif. Ya. Ada yang lain? Ada Pak, Ya. bermanfaat sumber daya alam yang tidak berkelanjutan dapat menyebabkan kehilangan keanekaragaman hayati dan perubahan spesies. Oke. Semuanya sudah bisa menjawab. Tapi tidak afdol rasanya kalau kita tidak mengetahui dampak positif dan negatif dari pemanfaatan sumber daya alam. Ada yang bisa sebutkan? Saya Pak, Ya. maka sumber daya alam dapat meningkat pendapatan negara dan masyarakat sekitar. Ya, positif. Ada lagi? Saya Pak, Oke. untuk jadi lingkungan kerja, industri dan industri sumber daya alam dapat menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat sekitar. Ya, dulu sudah dua positif. Ada lagi? Saya, Ya, silakan. kemajuan infrastruktur mendapatkan dari sumber daya alam dapat digunakan untuk membangun Infrastruktur. seperti jalan, jembatan, dan fasilitas umum lainnya. Ya, sudah tiga positif. Satu lagi. Saya Pak, Ya. meningkatkan kualitas hidup, meningkatkan sumber daya alam dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat sekitar dengan menyediakan kebutuhan dasar seperti listrik, air, dan lain-lain. Ya, semuanya sudah menyebutkan dampak positifnya. Sekarang saya mau tahu dampak negatifnya. Ayo, siapa yang bisa?
Oke, tidak apa-apa. Manfaatan sumber daya alam yang berkelanjutan dapat menyebabkan kerusakan lingkungan seperti deforestasi, polusi air, dan lain-lain. Ya, saya maunya dari kelompok saya dulu. Ya, dari sini ada lagi dampak negatif. Ya, silakan. Manfaat sumber daya alam yang tidak dilanjutkan dapat menyebabkan penambahan hayati dan pemusnahan spesies. Ya, betul. Lagi, ada lagi? Ya, Polusi. Manfaat sumber daya alam dapat menyebabkan polusi udara, air, dan tanah yang dapat berdampak negatif pada kesehatan manusia dan lingkungan. ya. Butuh satu lagi untuk genap 4. Saya Pak, Ya, silakan. pemanfaatan sumber daya alam dapat menyebabkan konflik sosial antara masyarakat sekitar dan perusahaan yang melakukan eksploitasi sumber daya alam. Oke, semuanya sudah menyebutkan dampak negatif dan positifnya. Selanjutnya, saya akan membagikan kalian jadi 3 kelompok. Dan saya ingin masing-masing dari kelompok ini untuk naik ke depan dan membacakan kesimpulannya. Tidak mesti naik semua kelompoknya. Saya hanya butuh satu perwakilan untuk satu kelompok. Bagaimana semuanya paham? Ya, saya kasih waktu untuk menyimpulkan materi kita hari ini. Silakan. Selanjutnya, saya akan membagikan kalian semua dalam bentuk 3 kelompok. Dan saya ingin masing-masing kelompok untuk membuat kesimpulan, dan salah satu dari perwakilan kalian akan naik ke depan untuk membacakan kesimpulan tersebut, dan saya akan berikan serumpamannya. Saya harap kalian semua bisa mengerjakannya. Ya, saya beri waktu untuk mengerjakan soal tersebut atau membuat kesimpulan tersebut.
Ya, kesimpulannya. Ayo dibuat. Misalnya tadi ada ini, ada ini, ada materi, ada contohnya sebagainya apa. Ayo ditulis yuk. Ada kendala?
Ya, ditulis apa yang dapat kalian tangkap dari materi yang Bapak sampaikan tadi. Baik anak-anak, sudah selesai? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Yang ini? Ya, Ya. Kalau begitu, saya mau kalian semua berdiri. Baik, Pak. Bluetooth mode. Mari kita lakukan SPTK dulu. Connected. Sebelum salah satu dari perwakilan kalian maju untuk dibacakan. Ya.
membacakan hasil diskusinya mengenai materi hari ini. Ayo, kelompok 1 perwakilannya silakan maju. Ya. Potensi sumber daya alam Indonesia sangat besar dan beragam, namun perlu dikelola dengan bijak dan cerdas. Potensi sumber daya alam Indonesia sangat besar dan beragam, namun perlu dikelola dengan bijak dan keberlanjutan untuk memastikan ketersediaan sumber daya alam untuk generasi mendatang. Generasi mendatang. Ya, kita kasih aplaus untuk kelompok 1. Selanjutnya kelompok 2 yang maju. Bermanfaat politik sumber daya alam yang tidak dimanfaatkan dapat menyebabkan kerusakan lingkungan dan Kita beri aplaus untuk kelompok 2. Kita lanjut kelompok 3, ayo maju. potensi sumber daya alam dapat menjadi pendorong utama pertumbuhan ekonomi dan pembangunan nasional, namun perlu diimbangi dengan pengelolaan yang efektif dan efisien untuk memastikan manfaat yang maksimal bagi masyarakat. Ya, kita beri aplaus untuk kelompok 3. Oke, karena masing-masing dari setiap kelompok sudah membacakan hasil diskusi mereka mengenai materi kita hari ini, yaitu pemanfaatan sumber daya alam. Dan saya akan bacakan kembali dari masing-masing kelompok. Kelompok 1 dan kesimpulan, yaitu potensi sumber daya alam Indonesia sangat besar dan beragam, namun perlu dikelola dengan bijak dan berkelanjutan untuk memastikan ketersediaan sumber daya alam untuk generasi mendatang. Ya, ini betul. Dikarenakan kalau kita menggunakan sumber daya alam secara semena-mena, maka generasi mendatang yang dimaksud di sini ialah anak dan cucu kita tidak akan merasakan potensi sumber daya alam yang kita rasakan saat ini juga. Dikarenakan sumber daya alam tersebut sudah habis. Dan kelompok kedua dan kesimpulan, yakni pemanfaatan sumber daya alam yang tidak berkelanjutan dapat menyebabkan kerusakan lingkungan dan kehilangan keanekaragaman hayati, sehingga perlu dilakukan pengelolaan dengan tanggung jawab dan berwawasan lingkungan.
Ini betul. Kalau kita mengelola sumber daya alam secara sembrono, tidak sesuai dengan SOP lah misalnya, maka kita pun akan mendapatkan dampak negatif dari pengelolaan sumber daya alam tersebut. Misalnya penambang ilegal itu dia tidak mendapatkan izin dari pemerintah dan dia hanya ingin mendapatkan semuanya sendirian, alias egois. Tentu itu sangat berdampak fatal terhadap dirinya sendiri dan lingkungannya. Dan kelompok 3 berkesimpulan potensi sumber daya alam dapat menjadi pendorong utama pertumbuhan ekonomi dan pembangunan nasional. Namun perlu diimbangi pengelolaan yang efektif dan efisien untuk memastikan manfaat yang maksimal bagi masyarakat. Ya, ini betul. Misalnya saja kita ambil contoh lagi Dato. Di Dato itu ada distribusi parkir dan saya tidak tahu juga ya apakah itu bangkitnya legal atau ilegal. Karena kalau ilegal, tentu itu akan mematikan potensi sumber daya alam tersebut. Jadi orang akan malas untuk mengunjungi daerah tersebut dan ini akan berdampak pada pemasukan daerah. Semua kesimpulan kalian pada hari ini sangat bagus dan juga tentu saya memiliki kesimpulan juga dan saya akan bacakan. Jadi kesimpulan versi saya ialah potensi sumber daya alam merupakan kekayaan alam yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan perekonomian negara. Dengan pengelolaan yang baik dan berkelanjutan, potensi sumber daya alam dapat menjadi pendorong utama pembangunan ekonomi dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Namun perlu diingat bahwa pengelolaan sumber daya alam harus dilakukan dengan bijak dan berkelanjutan untuk menghindari kerusakan lingkungan dan dampak negatif lainnya. Apakah kalian sudah paham dengan materi sumber daya alam ini? Kelompok ini apa sudah paham? Ternyata kalian sudah memahami materi hari ini. Bagaimana perasaan kalian setelah memahami materi hari ini? Yang senang hanya ini kelompok yang lain bagaimana? Senang? Senang? Kalian senang? Bagaimana kalau di sini? Senang. Oke, bagus. Jadi karena kalian sudah memahami materi hari ini yaitu potensi sumber daya alam, saya harap kalian semua kelak akan memanfaatkan potensi sumber daya alam tersebut dengan baik dan efisien. Tidak seperti contoh negatif yang saya utarakan tadi. Apa semuanya masih ingat contoh negatifnya?
hindari? Apa? Bagaimana? Apa? Ayo. Jadi bagaimana tadi contoh negatifnya? Apa kalian sudah paham? Contoh negatif itu harus kita hindari atau contoh lagi? Kenapa harus kita hindari? Itu dikarenakan itu adalah contoh yang tidak betul dan akan merugikan kita juga. Contoh positifnya ialah anak kalau kita menebang pohon, kita harus menanamnya kembali. Dan juga kita harus memanfaatkan energi yang terbarukan seefisien mungkin. Ini untuk menjaga ketersediaannya kelak. Oke, saya rasa cukup materi sampai hari ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Dan saya harap semuanya paham tentang pemanfaatan sumber daya alam tersebut. Wabillahi wal taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.